Ya, halo pemirsa olahraga, senang sekali saya Erza Nabila dapat kembali hadir menjumpai Anda kali dalam Bincang Olahraga. Seperti biasa, Bincang Olahraga hadir untuk membahas seputar isu-isu di dunia olahraga, baik itu untuk olahraga nasional maupun internasional. Dan pada kesempatan yang luar biasa kali ini, kita akan membahas terkait bagaimana persiapan dari PON yang akan digelar di Aceh dan juga Sumatera Utara pada bulan September 2024 ini. Sudah hadir narasumber saya di studio, kita akan lebih banyak nanti membahas terkait bagaimana PON akan digelar di Aceh bersama dengan dua orang narasumber. Tepat di sebelah kiri saya adalah Bapak Dr. Andes Sadik Al-Gatri selaku Wakil Ketua Panwasrah PON 21 Aceh. Halo Pak Sadik, kabar baik? Malam, selamat pagi. Maaf. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir ya Pak ya. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Yes, gak cuma Bapak Sadik Al-Gadri, tapi juga hadir ada Bapak Irfan Bahtiar selaku Wakil Kepala Bidang Upacara dari Panwasrah PON 21 Aceh 2024. Halo Pak Irfan. Halo, selamat pagi, selamat siang. Ya, terima kasih ya Pak ya. Sudah juga berkenan menyapa pemirsa TVRI Sport. Membahas terkait PON Aceh dan juga Sumatera Utara atau PON 21 deh. Karena kita saat ini ngobrolnya sama panitia dari Aceh ya dua-duanya. Sudah sampai titik mana nih Pak persiapan di Aceh untuk bulan September nanti, kurang dari 2 bulan lagi? Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Saya sebagai wakil ketua, pertama mengenalkan diri, saya wakil ketua wilayah Aceh. Karena PON ini pertama kali merupakan PON yang dilaksanakan di 2 wilayah. Jadi 2 provinsi maksudnya, di mana satu di Aceh dan Sumut. Ini baru pertama kali dilakukan, dan persiapan khusus Aceh memang sudah progresnya boleh dibilang sangat-sangat baik, itu di atas 83%, di mana 14 venue yang dibantu oleh APBN melalui Menteri PUPR sudah progresnya sampai tadi sore, kemarin sore maksud saya, itu sudah 17% dari 83, artinya sudah mendekati 100. Dan kemudian ada beberapa juga yang venue-venue-nya yang memakai APBD. Itu oleh ada kolam renang, ada softball ya, dan beberapa lah saya nanti belum bisa sebutkan secara detail. Dan itu hanya sifatnya perbaikan. Kalau yang 14 tadi itu benar-benar dibangun, lebih banyak membangun lah. Kalaupun nggak semuanya dibangun, tapi lebih banyak membangun. Dan itu menandakan bahwa PON Aceh Sumut 2024 siap untuk dilaksanakan 8 September sampai 20 September. Oh, ya. Wah, jadi udah 83% targetnya kan untuk venue ini akan rampung di akhir Juli juga ya Pak ya? Betul. Dari KONI Pusat untuk teman-teman PB PON Aceh dan juga Sumatera Utara, berarti hilalnya sudah semakin terlihat ya Pak ya untuk gelaran PON Aceh ini, dan upacara pembukaan juga akan dilangsungkan di Aceh. Di Aceh. Jadi kayaknya sekarang saya waktunya nanya ke Pak Irfan. Upacara pembukaan, hal yang juga dinantikan di setiap multi event, akan ada apa sih Pak untuk upacara pembukaan yang juga bisa menarik minat bagi masyarakat untuk menyaksikan nanti upacara pembukaan? Ini seperti yang disampaikan oleh Pak Sadik tadi, bahwa ini yang untuk pertama kalinya di 2 provinsi. Namun jangan lupa ini adalah untuk yang pertama kalinya seolah-olah NKRI. Yang kemarin kita buka ada di Papua dan ada di Merauke. Kebetulan saya ada di sana juga. Dan nantinya akan diawali titik startnya itu di Sabang sebagai pengambilan api PON-nya. Yang mana ada relay torch-nya nanti keliling mulai dari Aceh sampai ke Sumatera Utara, Medan juga, karena 2 tempat tadi. Nah, untuk upacara pembukaan nanti akan dipakai Stadion Harapan Bangsa di Aceh, di mana sudah ada, jadi bukan bangun baru, tapi perbaikan atau renovasi. Sudah minggu kemarin 84% ya, mungkin jalan ini 85% ke atas lah sudah, dan kita yakin semua. Dan jangan lupa itu adalah legasi dari Bapak Presiden, di mana ini adalah momen terbaik dan terakhir sebagai persembahan dari Presiden untuk menyampaikan bahwa ini PON zaman beliau. Dan seperti biasa pada saat upacara pembukaan itu pasti ada semacam gongnya, karena
begitu dibuka, oh ini loh Aceh. Nah, karena Aceh yang akan ditempati dengan Sumatera Utara juga, maka dua budaya tersebut akan berkolaborasi menampilkan apa kekhasan mereka. Dan juga tentu untuk menyampaikan atau menyambut dari saudara-saudara kita seluruh Indonesia. Jadi jangan khawatir, upacara akan meriah seperti bahkan lebih dari sebelum-sebelumnya. Wah, amin. Kalau ngomongin soal Aceh dan juga upacara pembukaan, kayaknya memori kita nggak terlepas dari opening ceremony Asian Games Jakarta yang menjadi daya tarik adalah penampilan tari Saman 1000 penari. Betul, Itu kan, ya, itu itu. akan juga dihadirkankah miniatur dari ribuan penari untuk upacara pembukaan? Ini, ya inilah makanya. Jadi harus disembunyikan, kalau ditampilkan sekarang Biar nanti surprise ketahuan. gitu ya, Pak, ya. Jadi adalah kira-kira bisa dibayangkan apa sih kekhasan Aceh dan Sumatera Utara? Di situ ada budaya tinggi yang dari Aceh tersebut dan ada kekhasan dari Sumatera Utara, misalnya Batak atau apa, tari tortor, Saman tadi itu. Tapi ada tokoh-tokoh atau legenda-legenda, banyak hal yang bisa ditampilkan dan itu seolah-olah menyambung mereka yang kemarin Menutup di di Papua. Papua, sekarang ada di Aceh. Jadi seolah-olah Indonesia benar-benar berpesta dari Sabang, dari Merauke ke Sabang, bukan dari Sabang Merauke, tapi dibalik dari Merauke ke Sabang. Iya, 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 benar. Jadi dari ujung paling timur Indonesia kita bergerak ke paling barat Indonesia untuk menggelar atau menyaksikan PON 21 Aceh Sumatera Utara 2024. Jadi walaupun upacara pembukaannya di Aceh, tetap akan mengkolaborasikan budaya dari dua provinsi ya Pak ya? Sebagai tuan Aceh rumah. dan juga Sumatera Utara. Oke. Dan ini kan kali pertama PON diadakan di dua provinsi seperti yang disebut oleh Pak Sarif dan juga Pak Irfan beberapa kali tadi. Sebenarnya apa Pak yang membuat Aceh akhirnya siap dan juga oke deh kita jalanin aja gabung sama Sumut untuk jadi tuan rumah PON? Atau nggak ada awal mulanya nggak akan kepikiran bisa nggak ya dengan koordinasi dua wilayah kayak gini? Oke, saya. Iya. Ya, jadi saya coba menjelaskan sedikit ke belakang bahwa pemerintah dan KONI merasa kalau PON ini kan tiap 4 tahun. Jadi kalau tiap 4 tahun itu, kalau daerahnya hanya satu atau provinsinya satu, bagaimana mau mengadakan pemerataan ya di antara Apalagi venue olahraga yang olahraga. Jadi terjadilah kemudian perkembangan di dunia juga sudah kita lihat sepak bola ya bisa ada di 2-3 kota, 2-3 negara, Jepang dan Korea kemarin dan seterusnya. basket juga 3 negara. Basket juga ya, 3 negara. Jadi kenapa PON tidak gitu? Nah, namun demikian sistem untuk bidding di KONI ini tetap harus dijalankan, tapi bidding dengan 2 provinsi. Jadi provinsinya harus berkolaborasi dulu, baru mengajukan. Jadi dari sebelum ditunjuk udah kolaborasi bareng semua. Dan batasnya itu maaf saya lupa ngomong itu 6 tahun sebelumnya harus minimal 6 tahun maksimal 4 ya. Itu harus disiapkan karena persiapan itu kan macam-macam yang harus dilakukan. Tapi itu dalam proses bidding dan yang menang adalah Aceh Sumut. Saya lupa apa namanya. Pesaing-pesaingnya. Nanti nggak enak ngomongin pesaing. Yang penting yang menang Aceh Sumut dan memang Aceh sudah menyiapkan Aceh Sumut mempersiapkan sejak 2019 sudah. 2016 kayak kalau nggak salah sudah diputuskan. Jadi bahkan dari PON Jabar ya? Jabar 2016. ya. Habis PON Jabar. Habis PON Jabar langsung biasanya kita memutuskan karena kumpul semuanya kan gitu. Oke, dan ini kan ada pembagian cabur untuk Aceh dan juga Sumatera Utara. Ini apakah memang masing-masing wilayah diberikan kesempatan untuk memilih atau memang melihat venue-venue yang ada di masing-masing provinsi seperti apa? Jadi memang PON ini kan pestanya olahraga, olahraga prestasi. Jadi tentunya pertama yang dilihat adalah PB atau federasi-federasi yang mempunyai kekuatan di 2 daerah itu. Itu utamanya, walaupun pada kenyataannya tidak semuanya seperti itu. Namun demikian, tetap memang ada yang beberapa, misalnya sepak bola gitu ya. Di Aceh, tidak sepak bola putri, ya lebih baik janganlah gitu. Jadi pindah sepak bola putranya yang di Aceh, Sumut, di sana gitu. Dan ada beberapa juga, karena bola
sepak bola ada sesuatu yang memang sangat umum semuanya. Tapi ada juga yang lebih spesifik. Biasanya yang dibela diri ya, kayak pencaksilat apa, itu juga dipilih juga. Kenapa Aceh misalnya lebih kuat dari Sumut, ya Sumut. Karena semua ini menyangkut adalah si PB yang melaksanakan, gitu ya. Nah, kuncinya PON ini kan pesta di mana pertandingannya kan yang mau dilihat utamanya gitu lah. Kalau panpelnya memang belum berpengalaman, itu kan jadi menjadi satu effort ya sebetulnya bukan hambatan, effort yang lebih besar lagi untuk si PB untuk mengajukan orang-orangnya untuk itu. Jadi saya pikir itu sudah dipikirkan, saya lupa sekali bagaimana cara pembelahannya pada saat itu sebetulnya sudah lebih dari kepengurusan kami, sebelum kepengurusan Pak Marsiano kedua, dari banyak hal yang memang spesifik. Karena olahraga ini prestasi itu sangat spesifik ya. Itu like spesialis kalau istilah saya. Oke, jadi kalau kita lihat ya udah sih cuma tanding doang, padahal lebih besar dari itu gitu ya. Banyak hal yang memang harus diperhatikan dan juga dipersiapkan dengan matang oleh organizer atau penyelenggara untuk bisa menggelar event. Dan pastikan nggak cuma hanya melibatkan atlet, official, juga koni-koni daerah, tapi ada keterlibatan dari masyarakat. Kita akan bahas hal tersebut, tapi kita jeda sejenak boleh ya Pak ya? Jadi tetaplah bersama kami pemirsa, jangan kemana-mana, masih di Bincang Olahraga. Ya, pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Olahraga, masih membahas terkait persiapan Pekan Olahraga Nasional di Aceh dan juga Sumatera Utara. Tapi khususnya untuk edisi ini kita akan membahas lebih banyak ke Aceh karena sudah hadir dua orang narasumber kita yang merupakan panitia besar dari Aceh atau Panwasrah dari Aceh. Tadi kita bahas bagaimana PON hadir di dua wilayah untuk kali pertama yang juga menjadi persiapan jauh-jauh hari gitu ya Pak ya. Dari 2016 bahkan kurang lebih 8 tahun dibutuhkan untuk gelaran PON Aceh dan juga Sumatera Utara ini. Keterlibatan pasti dibutuhkan luas sekali, gak cuma atletnya aja, gak cuma pengurus cabur ataupun koni-koni daerah, tapi juga keterlibatan masyarakat sendiri yang akan menjadi tuan rumah dari gelaran PON Aceh dan Sumatera Utara. Ini seperti apa Pak? Sambutan mungkin kita bisa sebut ya, kan ini udah hari-hari menjelang PON, ini seperti apa Bapak lihat di Aceh sendiri? Keterlibatan masyarakat itu memang sangat dibutuhkan. Ada sebutan pada saat event-event seperti ini, yaitu relawan atau volunteer. Nah, volunteer itu tidak hanya terkait hanya pada saat upacara pembukaan saja, tapi pada saat pelaksanaan-pelaksanaan ada hal-hal yang memang dikerjakan atau diserahkan pada mereka. Karena inilah sifatnya semua melakukan semua. Jadi tidak hanya orang-orang cabur, komunitas cabur aja, olahraga aja yang melaksanakan itu, tapi relawan-relawan juga. Bahkan intinya ini adalah pestanya relawan. Seperti yang sekarang di luar negeri juga, Piala Eropa kemarin itu ada diwawancarai 2 orang dari Indonesia sebagai relawan di sana. Itu merupakan kebanggaan bagi mereka. Nah itu juga sepertinya di sini juga. Untuk tentu bukan hanya orang Aceh saja yang jadi relawan, semuanya akan diterima, tetapi sesuai dengan kapasitas masing-masing dan pihak tuan rumah bisa memilih kekhususannya. Misalnya untuk contoh di mahasiswa yang ada di Aceh, ternyata ada orang Papuanya. Pasti akan diterima dengan senang hati sebagai relawan karena nantinya akan dijadikan sebagai LO, liaison officer untuk kepentingan Papua. Kan itu lebih memudahkan. Seolah-olah nanti orang-orang Papua yang datang di sana menanyakan mau ke sini kemana, mau kemana, pakai apa, kemana. Ini kan mereka akan lebih cepat berinteraksi. Ya, itu jadi benar-benar pestanya rakyat ini sebenarnya. Jadi kita memfasilitasi kegiatan tersebut untuk kepentingan mereka. Betul, karena kan kalau multi event olahraga ini nggak cuma sukses prestasi aja ya Pak ya, tapi ada berbagai target yang juga diharapkan bisa terwujud oleh penyelenggara, termasuk suksesnya atau ekonomi di masyarakat sendiri ya Pak ya. Jadi dengan relawan, hadir pula UMKM juga pasti akan turut dilibatkan dalam pesta olahraga nasional di bulan September nanti. Dan Aceh sebagai tuan rumah, isu-isu yang saya dengar katanya
Jadi nggak cuma hotel doang yang dimanfaatkan sebagai akomodasi bagi para atlet, official, tamu-tamu PON. Nah ini seperti apa Pak? Karena katanya luar biasa pesertanya ini banyak banget untuk PON Aceh Sumut. Ini seperti apa untuk kesiapan akomodasi? Bentar, ini mesti data nih. Oh saya nggak boleh, berani. kita keluarkan buku kuncinya nih, buku Mesti sakti. ada buku saktinya ini. Jadi yang jelas bahwa memang dari 9.490 atlet dan official ya, kontingen artinya. Jadi kalau atlet saja nggak ada officialnya. 6.000. Itu sedangkan dengan jumlah kebutuhan 4.800 memang masih ada kurang. Masih ada kurang. Namun demikian tetap ada antisipasi dari pemerintahan Aceh. Pertama kami mendatangkan kapal Pesiar, Pak? Bukan kapal untuk menampung, tapi bukan untuk atlet ya. Oke. Lebih banyak untuk Dukungan yang lain. dukungan, Tim supportnya lah tim ya. supportnya lah. Seperti yang dulu juga gitu. Seperti kita juga lakukan di Papua. Kemudian tentunya memanfaatkan beberapa perumahan-perumahan atau guest house atau wisma dari pemerintahan dari kementerian-kementerian, lembaga dan negara yang kita sudah dapat dengan Kementerian Pertanian dengan cukup besar ya untuk menampung di samping kapal tadi. Satu lagi masih ada untuk di asrama yang kita mau ambil di asramanya UIN, Universitas Islam Syah Kuala ya kalau Aceh. Oke. Itu, namun barangkali dalam kesempatan ini yang kita minta belum ada jawaban dari kementerian. Kalau yang Mentan sudah. Jadi kalau bisa itu dipenuhi, insya Allah semuanya bisa kita penuhi. Oke. Akomodasinya. Jadi terkait akomodasi masih terus dilakukan pengejaran sesuai target. Iya. Yang pasti standarnya semua sesuai dong ya Pak ya. Harus sesuai. Nah, karena kan itu juga bergantung pada waktu atau momen istirahat bagi teman-teman atlet. Betul. Mungkin ini menjadi salah satu peak performance bagi mereka, jadi segala aspeknya benar-benar harus dibutuhkan. Akomodasi berarti sudah oke, bisa kita bilang. Nah, untuk transportasi sendiri seperti apa Pak? Apakah panitia juga menyediakan misalnya shuttle kah untuk dari satu venue ke venue yang lain atau bagaimana? Iya, jadi memang ini bagian-bagian yang memang kita adakan. Transportasi totalnya kita menyediakan 1.082 unit kendaraan. Wow. Yang itu dibagi dua, 442 melekat, yang shuttle 640. Dan itu ada tipenya lah, ada tipe 1 sampai 5, di mana tentunya dari VVIP atau dari VIP, enggak VIP aja, VVIP sendiri ya. Itu dari Alphard sampai minibus lah gitu. Kita siapkan semuanya. Sehingga sampai roda 2-nya juga. Roda 2-nya karena apa? Memang di beberapa venue terutama yang outdoor ya, yang untuk aerosport ya. Itu barangkali kan ada yang terbang tahu apa landingnya nggak sesuai gitu. Kalau ngejar pakai mobil kadang-kadang nggak bisa karena masuk nggak bisa. Jadi kita butuh motor juga gitu. Wah, banyak banget ya Pak ya, 1.082 disiapkan untuk transportasi dari penyelenggaraan PON. Ini khusus di Aceh aja kan ya Pak? Ini khusus di Aceh aja. Emang ada di daerah mana aja sih Pak untuk di Provinsi Aceh? Kita kota kabupatennya? 10 kabupaten kota. Sampai ke Sabang-Sabangnya juga Pak? Iya, jadi Sabang ya. Aceh Tenggara sampai Aceh Tenggara. Jadi utaranya Sabang, selatannya Aceh Tenggara. Aceh Tenggara, timur ada Aceh Utara, Aceh Benar, Meriah, Banda Aceh, Aceh Besar. Dan sebagainya. Memang terkonsentrasi besar di Aceh, Banda Aceh sama Aceh Besar. Tapi berarti untuk venue-venue yang di 10 kota. Berarti kan terkonsentrasi di Banda Aceh dan juga Aceh Besar. Di 8 kota kabupaten lain memang venue-venue untuk olahraga outdoor atau bagaimana? Ya, tidak semua. Jadi memang kalau itu yang ditanya, misalnya di Aceh Tenggara itu Arum Jeram, di Aceh Utara itu para motor sama olahraga udara juga masih. Kano kalau nggak salah di Sabang ya Pak? Iya, bukan. Kalau kano di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Itu di sini.
Oh, Saya jadi nggak ada. benar-benar tersebar di 10 kota dan kabupaten. Jadi ini nggak cuma dirasakan oleh masyarakat Banda Acehnya aja ya, Iya, Pak, ya, betul. dari Pekan Olahraga Nasional ini, tapi di seluruh wilayah antero Provinsi Aceh untuk bulan September nanti kali pertama jadi tuan rumah Betul. Iya. untuk gelaran Pekan Olahraga Nasional. Dan tadi kita bahas untuk venue sudah 83% menuju rampung. Akomodasi juga sudah hampir selesai, transportasi juga oke. Nah, kalau ngomongin soal akses, berarti kan masyarakat-masyarakat yang ingin hadir menonton secara langsung aksesnya lewat bandara di Nanggro Aceh Darussalam Oke. aja atau seperti apa? Oke, ini sudah juga disiapkan oleh bagian transportasi, di mana ada beberapa hub ya, hub transportasi udara itu Sultan Iskandar Muda, Ya? Bandar Kuala Namu karena ada yang dekat dengan Lebih dekat. lebih dekat dengan Oh, dengan jadi Sumatera perbatasan gitu ya, Pak, ya? Jadi dia mesti turunnya di Kuala Namu baru dia dijemput oleh panitianya Aceh. Aceh. Kemudian Bandara Malikus Saleh itu tetap di Aceh, Bandara Cuk Nyadin itu untuk udara. Kalau untuk darat ada Terminal Batoh, Banda Aceh, Aceh Besar dan Sabang, Gedung PKB Perlak Aceh Timur, kemudian Terminal PD di PD sendiri, Terminal Lok Sumawe Aceh Utara, Terminal Paya Ilang Aceh Tengah dan Benar Meriah, Terminal Melabuh Aceh Barat, Terminal Kuta Cane Aceh Tenggara, ini yang paling selatan. Jauh. Wah. Jauh. Pokoknya aku nggak sabar juga untuk menantikan nanti PON di Aceh. Mungkin juga banyak masyarakat yang menyaksikan secara langsung pertama kali berkunjung ke Aceh gitu ya Pak, ya, untuk Oh, iya. menyaksikan event olahraga digelar di Aceh. Nanti kita juga akan Silakan. bahas bagaimana keamanan juga kenyamanan yang akan didapatkan oleh para pengunjung. Namun usai jeda pariwara berikut pemirsa, jadi tetaplah bersama kami di Bincang Olahraga. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Bincang Olahraga bersama saya Erza Nabila. Juga masih ditemani oleh dua orang narasumber saya, ada Pak Sadek Al-Gadri selaku Wakil Ketua Panwasrah PON 21 Aceh, serta ada Pak Irfan Bahtiar selaku Wakil Kepala Bidang Upacara dari Panwasrah PON 21 Aceh. Jadi venue siap, akomodasi juga disiapkan, transportasi juga nggak lewat. Nah, keamanannya ini seperti apa Pak? Kita ngomongin gelaran multi event seperti ini kan pasti melibatkan sangat banyak sekali peserta yang hadir. Untuk di Aceh sendiri terkait keamanan seperti apa yang disiapkan menyambut banyaknya peserta juga penonton yang mungkin akan hadir. Baik, oke. Saya juga tetap mesti baca kerepeannya. Ya, jadi kesiapan layanan keamanan itu kita bagi dengan PAM di cabor namanya, artinya pengamanan di cabang olahraganya, pengamanan di venue, dan kemudian CCTV-nya sendiri. Kemudian PAM untuk cabornya itu Polri-nya kekuatannya 1.104 pasukan. Untuk TNI 482, untuk Satpol PP ada 263, ditambah tim SAR 142. Berarti udah lebih dari 20% atlet dan juga official yang hadir ya? Iya, artinya kurang lebih begitu. Ini untuk PAM cabur saja, jadi itu biasanya untuk kontingen yang datang, segala macam dia diamankan oleh 3 kesatuan itu. Kemudian untuk pengamanan venue, jadi pada saat pertandingan diamankannya di venue-venue itu Polri 155, TNI 67, Satpol PP 28. Ya. Kemudian CCTV sendiri ada 270 unit tersebar di 28 spot. Jadi itu yang bisa dilakukan untuk mengamankan pesta yang sangat besar ini. Iya. Apalagi cabang bela diri banyak dilombakan di Aceh ya Pak ya? Iya betul. Dipertandingkan betul. di Aceh. Dan kayaknya kalau ngomongin bela diri apalagi PON ini adu gengsinya luar biasa dari masing-masing kontingen provinsi. Benar-benar harus disiapkan pengamanan yang bisa memastikan bahwa penonton yang hadir merasa aman dan juga nyaman untuk menyaksikan secara langsung. Nah kalau menonton langsung gimana Pak? Apakah dari panitia menerapkan tiket masuk kah atau bagaimana? Pak Irfan Iya. mungkin? Kayaknya tidak, karena ini bukan komersial event ya. Jadi ini nasional event yang
di mana tagline-nya itu pesta masyarakat. Jadi tidak dikenakan tiket berbayar, tapi ada aturan-aturan itu yang harus dipenuhi. Misalnya kuota untuk penonton yang untuk pengamanan biar agar tidak ini. Apalagi nanti pada saat sepak bola misalnya itu akan berlebih itu. Mungkin ada pengaturan tertentu yang oleh panitia sendiri. Dan tadi kalau secara event nanti kan di situ ada upacara pembukaan juga. Nah, upacara pembukaan juga di mana presiden hadir dan para undangan VIP dan VVIP hadir, maka itu akan melibatkan tingkat nasional juga. Nah, kalau presiden RI 1, RI 2 hadir, maka sudah otomatis pas pampres akan hadir. Jadi tidak perlu khawatir lagi sudah. Jadi insya Allah akan gratis gitu ya Pak ya, bisa dinikmati oleh semua penonton yang ingin menyaksikan secara langsung gelaran PON Aceh Sumatera Utara. Tinggal menyempatkan waktu aja untuk hadir ya Pak ya ke Aceh dan juga Sumatera Utara. Karena ini adalah kali pertama PON digelar di 2 provinsi. Jadi momen yang sangat baik buat kita menikmati nggak cuma pertandingannya aja, tapi keindahan alam dari Provinsi Aceh dan juga Sumatera Utara. Satu hal yang juga kayaknya nggak boleh kita lewatkan untuk dibahas adalah terkait konsumsi bagi peserta yang berkompetisi. Karena kan kayak di haji juga kan Pak ya, menjadi sorotan nih makanannya seperti apa. Nah untuk PON nanti nih bagaimana Pak? Apalagi ini menyangkut terkait nutrisi dan juga gizi yang akan dimakan oleh atlet. Ada standarnya. Memang baik. Saya akan merunut ini memang banyak pertanyaan karena pengalaman yang cukup tidak mengenakan di POM sebelumnya lah. Ya, jadi memang ini memang sangat kita perhatikan karena pertama di Aceh ini tidak ada atlet village. Jadi kalau di PON itu ada 2 mazhabnya. Kalau punya atlet village dia makanannya di prasmanan, tentunya di tempat ada dining hall-nya gitu ya. Tapi kalau tidak di hotel, si konsumsi yang datang ke hotel dengan kerjasama dengan hotel. Tentunya memang ini dilayani oleh penyaji yang memang sudah profesional, ya, yang sangat, dan untuk sekelas PON ini pemainnya nggak banyak, walaupun anggota daripada asosiasinya memang banyak, tapi yang bisa memenuhi standarnya itu saya nggak bisa sebut. Namun mereka kita mengarahkan kepada panitia bahwa makanan benar-benar disajikan dengan nutrisi yang 4.500 kalori ya, 4.500 itu harus standarnya seperti itu. Kemudian makannya 5 kali, yaitu sarapan, snack pagi, makan siang, snack sore, dan makan malam. Nah, namun layanannya memang bisa bermacam-macam. Karena kalau kita main di olahraga pertandingan seperti ini, kadang-kadang atlet yang pakai timbang berat badan nggak boleh makan dulu paginya. Betul. Nah, akibatnya makanan itu harus ditaruh di box, dibawa dari hotel, disiapkan. Tapi si penyaji harus menyiapkan makanan juga barangkali lebih pagi daripada waktu normalnya. Gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kemudian juga pada saat ada pertandingan-pertandingan yang selesai 1 hari, jadi sampai final. Nah, dia biasanya atlet kalau waktunya, biasanya ada jeda di hari pertama itu. Cuman kalau dia kembali ke hotel, biasanya mereka nggak mau. Karena, apa ya? Text time lagi lah ya. Bukan text time aja. Suasana. Mental bertandingnya bisa hilang. Ya, saya bukan atlet, jadi saya bisa menyerang ini susah, tapi ngerasa ini bisa hilang dan seterusnya. Nah, itu juga mesti diperhatikan. Jadi kita juga menyediakan, kami dari Panwasa menyarankan untuk bikin juga satu dining hall kecil di sekitar venue. Oh, setiap venue jadi akan disiapkan? Enggak semuanya, yang benar-benar ada keperluan itu disediakan. Nah, ini hal-hal ini yang memang menjadi perhatian. Dan tentunya di sini fungsi LO itu sangat penting. Karena apa? LO lah yang menghubungkan antara kontingen dengan konsumsi maupun hotel. Ya. Jadi akomodasi dan konsumsi itu mesti jadi satu kesatuan lah gitu.
Jadi pintu komunikasi utamanya itu dari Itu teman-teman dialog. LO ya. Relawan lagi. Dari Relawan volunteernya lagi. itu. Dan yang mesti di brief, mesti ada pelatihannya Nah, juga. Gitu. jadi nyambung ke situ. Pelatihannya sudah mulai dilakukan kah Pak atau seperti apa? Bapak jangan ketawa-ketawa Oke. gitu dong Pak. Iya, Saya jadi masalahnya parnon ini. kami ini kan Panwasra ya. Jadi saya jelaskan dulu nih fungsinya Panwasra nih biar clear ya. Panwasra itu adalah pengawas dan pengarah. Ya, Artinya kita adalah semacam narasumber untuk di lapangan. teman-teman PB-nya. Ya, untuk teman PB PON. Jadi eksekutornya tetap PB PON-nya. Nah, PB PON ini kan semuanya kalau ada rencana, ada program, kalau nggak ada dukungannya, itu yang barangkali sampai hari ini memang saya belum lihat. Ya, kita selaku Mudah-mudahan quality udah control. ada. Dan kami udah nggak berani nanya kalau sampai sejauh itu. Kesian soalnya kalau si eksekutor itu udah ngerti, tapi ada hambatan-hambatan yang tidak bisa kita tanyakan lah seperti itu. Tapi mereka juga sudah ngerti lah unsur-unsur apa saja yang harus dikerjakan dan proses pemilihannya sudah saya rasa ya. Membriefing ini kan perlu mengerahkan massa ya. Ya, di bidang relawan itu ada mulai dari perekrutan, pelatihan dan geladi dan sebagainya itu ada bidang SDM namanya. Iya. SDM ya. Jadi bidang SDM di kita ke bawah itu juga ada standar poinnya seperti ini. Kita selaku quality control melihat, oke, kenapa belum dikerjakan? Oh, hambatannya di sini berarti solusinya begini. Ya, itu ada. Ya, Dan kita berpengalaman dari pon-pon sebelumnya. Oke, tapi kalau udah ngomongin anggaran agak berat ya Pak ya. Ini kalau udah ngomongin anggaran pokoknya kita tinggal berharap ada sesuatu yang segera cair gitu ya Pak ya, segera meleleh di momen-momen lainnya. Oke Pak. Saya barangkali boleh menambahkan sedikit boleh. ya. Agak terlewatkan namanya kesehatan, nggak kalah penting ya. Nah, jadi Tim medis ya Pak ya? Iya, bukan tim medis saja, tapi kesiapan dari kesehatan secara menyeluruh. Jadi dalam kesehatan kita juga jumlah tim kita menyiapkan juga tim medis medical center atau medical center 44. Jadi ini rumah sakit, dokter khusus di pertandingan 5 per venue, per pertandingan lah pokoknya, per venue juga. Cuman juga dokter di hotel-hotel ada 100. Jumlah tim medis di venue, tadi hotel di pertandingan ini beda nih. Hotel di venue ada lagi, jumlah tim medis di venue 219, kemudian jumlah tim medis di ambulans ada 328, dan yang paling penting lagi adalah rumah sakit rujukan, karena rumah sakit penting sekali nih rumah sakit rujukan, karena kalau merujuknya salah, pas penyakitnya tindakannya akan salah juga. Yaitu 4, Banda Aceh ada 4, rujukan di antara provinsi itu Aceh Besar 2, Sabang 2, PD 1, Aceh Utara 2, Aceh Timur 2, Bener Meriah 1, Aceh Tengah 1, Aceh Barat 1, dan Aceh Tenggara 1. Oke, jadi semua kota kabupatennya sudah punya rumah sakit rujukan ya Pak, sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang dibutuhkan untuk dunia olahraga. Dan yang paling penting juga tenaga medisnya paham untuk pengobatan atau tindakan pertama saat cedera olahraga ya Pak ya. Iya. Karena kadang-kadang ada di beberapa kompetisi gitu. Dokter memang, tapi karena bukan tidak terbiasa untuk menangani kasus-kasus olahraga, jadi agak-agak panik-panik dikit gitu. Dan ini mudah-mudahan tidak terjadi di PON Aceh 2024. Kita sejenak kembali ya Pak ya. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Bincang Olahraga. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut. Ya, pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Bincang Olahraga, masih membahas terkait bagaimana persiapan PON Aceh yang akan berlangsung September 2024 nanti. Dan kita akan kembali ulang bahwa ini merupakan kali pertama PON digelar di 2 provinsi berbeda, yaitu di Provinsi Aceh dan juga Sumatera Utara. Jadi kolaborasi, koordinasi menjadi hal yang sangat berkaitan erat bagi kedua wilayah ini untuk bisa mensukseskan gelaran multi event olahraga paling akbar tingkat nasional. Nah ini sejauh apa Pak, dan bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan bersama dengan provinsi sebelah yaitu Sumatera Utara dalam mensukseskan PON nanti? Oke. Baik, saya pikir
seperti saya katakan tadi, yang waktu mereka bidding itu mereka sudah memang Sudah satu. menjadi satu. Ya. Jadi ada beberapa hal mana yang memang dikerjakan bersama, mana yang irisannya untuk masing-masing provinsi untuk melakukannya dengan sendiri-sendiri. Dan itu kita lihat sangat baik gitu ya, sehingga sampai hari ini kita melihat progresnya yang juga cukup baik. Sampai ada di meeting terakhir CDM 2 ya, Chief the Mission Meeting, itu adalah kumpulan daripada ketua-ketua Iya. peserta, ketua kontingen dengan panitia dengan PB PON yang dibantu tentunya dengan KONI melalui Panwasra. Dan ukurannya adalah bagaimana tingkat pertanyaan dan bagaimana bukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan daripada tim CDM itu. Alhamdulillah yang kami lihat, kami gelar kemarin 26-27 Juni ya. Juni ini alhamdulillah lancar semuanya. Asumsinya juga artinya baik ya. Dan itu dilakukan secara bersama. Jadi dahulu di Medan, habis itu saya bergeser ke Aceh. Jadi saya ngomongnya mengenai Aceh saja. Dan saya pikir pemerintahan daerahnya pun juga cukup membantu, bahkan juga masyarakat Aceh kan punya ada paguyuban masyarakat, saya lupa itu namanya, itu juga sudah menyatakan akan mendukung, dan ini PON ini merupakan harkat dan martabatnya Provinsi Aceh dengan warganya. Nah, itu hal yang sangat-sangat mendukung karena di Aceh sangat kuat dukungan dari informal leaders lah ya. Itu juga sangat membantu sekali. Oke, jadi sejauh ini koordinasi berjalan lancar dan juga support masyarakat cukup baik, sangat baik bahkan disampaikan oleh Pak Sadik tadi terkait gelaran PON. Nah, dari teman-teman CDM masing-masing provinsi seperti apa Pak? Kan sudah 2 kali CDM meeting ya, Desember pertama, kemarin Juni yang kedua, ini bagaimana Pak Irfan mungkin bisa menyampaikan? Memang apakah ada yang keberatan gitu dengan hadirnya? CDM meeting itu adalah test case semacam itu ya. Kesiapan tuan rumah bagaimana? Tentu 3 hal tadi itu, transportasi, konsumsi, dan akomodasi ya, itu paling banyak pertanyaan. Dan nanti diberi kesempatan juga untuk kunjungan venue visit tadi, ke venue, baik venue pertandingan maupun venue akomodasi. Dan mereka akan dikasih info sebanyak-banyak mungkin, termasuk transportasi tadi yang pencapaian dari mana ke mana itu akan dipertanyakan dan dijawab. Dan nanti akan keluar buku panduan dari penyelenggara, dalam hal ini PP, yang akan diserahkan ke para kontingen untuk dipelajari, dan itu sebagai acuan untuk pada pelaksanaannya. Dan yang menarik adalah para kontingen merasa memang jadi banyak tujuannya, dan harus dibagi orangnya, satu di Sumatera Utara, satu di Aceh. Saya dengar mereka jadi punya CDM untuk Aceh dan juga CDM untuk Sumatera Utara ya. Oke, tapi sejauh ini responnya positif dan juga mereka siap untuk bisa hadir di 2 provinsi tersebut. Sangat siap. Sangat siap. Oke, ini karena pada Rakernas KONI kemarin, Pak Marsiano bilang bahwa diharapkan teman-teman daerah juga menyiapkan untuk bisa turut mengirim atlet-atlet yang sudah lolos ke ajang PON. Berarti kan masih ada hal-hal yang akan memberatkan teman-teman atlet untuk bisa berlaga di PON. Mudah-mudahan juga bisa terminimalisir ya Pak ya. Jadi semua masalah-masalah yang kira-kira akan menghambat keberangkatan teman-teman atlet menuju PON bisa segera diselesaikan, dan juga bisa mereka membela masing-masing provinsinya pada PON Aceh dan juga Sumatera Utara 2024 ini. Dan kalau dari Panwasra melihat teman-teman PB, target-target seperti apa sih yang memang diharapkan oleh PB PON Aceh untuk gelaran kali ini? Apakah mereka menargetkan jumlah kunjungan pendukung yang hadir kah, atau seperti apa misalnya? Ini memang lebih relevan ditanyakan pada PB PON-nya ya, karena udah sampai ke situ kan ada target-target yang dicanangkan oleh pemerintah provinsinya yang mereka. Yang disampaikan saja misalnya dari PB PON ke Panwasra. Iya, tentunya mereka mengharapkan PON ini menjadi PON sukses prestasi, sukses administrasi, dan apalagi satu lagi apa? Sukses penyelenggaraan. Penyelenggaraan. Ya. Jadi itu yang
selalu mereka dengungkan dan kembali tadi yang saya katakan, dan dukungan itu bukan saja di tingkat formal leader ya, kalau saya mengatakan itu, tapi di informal leadernya juga nyambung gitu. Itu untuk Aceh, saya nggak tahu persis mengenai di Sumut, sangat-sangat signifikan, sangat-sangat baik sekali dukungannya. Dan memang ada lucu juga di CDM. Di CDM ini sekedar jadi nanya tadi soal CDM, nanyanya apa aja, jadi saya tambahin dikit nggak apa-apa. Ada yang nanya lah, saya nggak usah sebut provinsinya siapa, kepada PB PON, gimana kalau ada yang main volley atau main takraw kalau nggak salah, itu bagaimana pakaiannya? Oh, karena takraw di Aceh. Di Aceh, yang wanita terutama. Dijawab dengan lantang oleh oleh sekretaris PB PON-nya Pak Nasir, bahwa sesuaikan aja apa yang di aturan mengenai internasional, kan kita pakai federation, dan kalau di luar itu baru pakai aturan di provinsi Aceh. Ini hal yang juga perlu kita ketahui bersama ya. Tadi Jadi, saya mau bahas takut tabu gitu, tapi jangan. ternyata nggak apa-apa. Ini saya mau menandakan bahwa Aceh begitu siapnya untuk menerima ini semua. Sesuai peraturan yang berlaku internasional. Jadi dia sudah. Dan ini kesempatan bagi mereka untuk menjual wisatanya, Pak. Iya, betul. Karena kan banyak yang hadir juga. Iya, seperti Asahan itu kan sudah terkenal dengan Sungai Alasnya, Asahan. Sungai Alas yang di Aceh Tenggara itu kan sudah pernah sebagai penyelenggara internasional. Dan nantinya juga untuk olahraga air di Pantai Loknga itu, kalau belum pernah ke sana, bukan air, selancar air itu internasional nggak kalah, Pak. Tapi selama ini tidak banyak orang yang tahu pasirnya, airnya, apalagi imbas dari tsunami yang kemarin itu, kondisi yang seperti itu sekarang beda jauh. Benar-benar ini seolah-olah menunjukkan ini loh, baru terlahir lagi setelah tsunami, setelah yang macam-macam dan apa saja. Sekarang Aceh benar-benar ingin menunjukkan kami seperti ini, silahkan datang, dan diharapkan meriah. Iya, betul, diharapkan ramai, meriah, dan juga bagi yang hadir memang harus bisa mengikuti aturan budaya yang diterapkan di sana ya. Dan untuk teman-teman atlet, jadi menyesuaikan ketika memang bertanding, silahkan menyesuaikan dengan aturan yang sudah diterapkan pada federasi internasional. Dan ketika di luar momen-momen bertanding, dan diharapkan bisa mengikuti aturan budaya yang memang sangat dianut erat atau kental dianut di Provinsi Aceh itu sendiri, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah. Itu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Bincang Olahraga masih akan kembali. Namun kita kembali jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Bincang Olahraga. Ya, Anda masih bersama kami pemirsa di Bincang Olahraga, masih bersama dengan Pak Sadek dan juga Pak Irfan yang merupakan perwakilan dari Panwasrah PON Aceh 2024. Tadi banyak pembahasan yang membuat kita tenang dan yakin untuk bisa menatap PON Aceh 2024 di bulan September nanti. Mulai dari venue, mulai dari akomodasi, transportasi, bahkan juga dari keamanan serta antusiasme masyarakat. Dan rasanya 2 bulan nggak akan kerasa ya Pak ya, untuk bisa kita tunggu pada pesta olahraga nantinya. Kesiapan venue menjadi hal yang juga sangat difokuskan bisa rampung. Dan ada berapa cabur Pak? Tadi kita belum sempat bahas 33 cabang olahraga yang akan tersebar di 10 kota dan juga kabupaten di seluruh Aceh. Dan paling banyak akan ada di Banda Aceh dan juga Aceh Besar. Jadi ini bisa menjadi salah satu daya tarik juga bagi Anda pemirsa TVRI Sport yang ingin menyaksikan secara langsung gelaran dari PON di Aceh 2024 nanti untuk kali pertama. Dan tadi kita banyak membahas terkait kesiapannya. Saya akan kembali ke upacara pembukaannya Pak, yang juga pasti akan dinantikan oleh pemirsa semuanya, oleh masyarakat Indonesia. Pembukaan akan digelar pada tanggal 8 September 2024. Kira-kira ada berapa ribu penampil
yang terlibat dan juga untuk dipersiapkan hadir memeriahkan pembukaan tersebut? Pada pembukaan tadi, ini 53 hari menuju pembukaan. Ya. Karena yang disebut rihanya itu ya pembukaan itu. Ya. Meskipun Ada sebelum pertandingannya ada sebelumnya ya? pertandingannya. Itu akan dilaksanakan di SHB, Stadion Harapan Bangsa, yang sedang perbaikan menuju itu sudah 85%, jadi tinggal finishing saja. Dan daya tampungnya sekian ribu itu akan dipenuhi, Bu. Tapi karena ada acara presiden di situ hadir, jadi tidak boleh melebihi. Jadi ya sudah, nanti siapa yang datang akan diterima langsung masuk sesuai kapasitas yang ada, dan perwakilan dari kontingen juga masuk sebagai peserta upacara. Tapi di stadion itu kan ada apa namanya, Lintasan, Pak? bukan Apa? yang untuk penonton itu, tribunnya, tribun penonton ya untuk masyarakat. Ya. Jadi undangan ada di tribun undangan sendiri ada. Dan untuk para kontingen yang di lintasan lari sama lapangan tengah itu. Jadi kalau mau bicara berapa ribu itu, ya bayangin saja kalau 1.000 penampil itu kurang, Pak. Oh, oke. Iya, pasti lebih. Ya. Tapi ini yang tidak perlu disampaikan duluan biar ya itulah. Kita Yang jelas, tunggu nanti ya. gampangannya gini. Contoh tari saman. Tari saman itu kalau cuma 10 sekian puluh orang, kurang. iya, tapi begitu 1.000 orang, wah banget. Apalagi ini kita langsung dari kampungnya Iya, gitu ya, Pak, melihat penampilan itu salah satunya kayaknya wajib juga untuk bisa Iya, betul. memeriahkan upacara pembukaan. Dan terakhir mungkin Pak, harapan dari gelaran PON, ada tambahan Saya Pak? tambahkan sedikit. Jadi karena ini saya rapat ya, jadi catatan persisnya mengenai yang hadir adalah dan kemampuan daripada SHB sendiri atau Satuan Hadir itu 17.000. Namun orang yang dihadirkan di defile dengan talentanya dan kontingennya itu 3.000. Jadi kurang lebih kita akan memanage 20.000 orang. 20.000 akan hadir memeriahkan atau meramaikan Stadion Harapan Bangsa. Dan terakhir mungkin Pak, harapan dari gelaran PON, silahkan singkat dari Pak Sadik dan juga Pak Irfan. Oke. Mulai dari mana dulu saya? Sebentar. Intinya PON adalah ajang terbesar 4 tahunan sekali dari olahraga prestasi Indonesia, di mana di situ adalah menjadi pesta para olahragawan di tiap-tiap provinsi untuk menunjukkan performance-nya dia yang terbaik. Dan itu diharapkan akan menjadi performance untuk dia bisa meningkatkan di regional sampai internasional. Namun demikian, seperti yang dilakukan, yang kita harus juga memegang kaidah-kaidah olahraga prestasi. Karena PON ini, kalau saya selalu bicara sama teman-teman, adalah National Olympics. Ya. Ya. Karena acuannya adalah Olympic Games atau Asian Games juga. Itu kemenangan adalah memang salah satu tujuan. Ya. Cuman kemenangan yang seperti apa yang harus kita lakukan. Dan itu sebetulnya pesan daripada pendiri daripada Olimpik sendiri, yaitu Jean-Pierre de Coubertin, mengatakan bahwa yang penting hidup bukanlah kemenangannya, tapi perjuangannya. Hal penting berikutnya bukanlah menaklukkan, melainkan berjuang dengan cara yang baik. Wah, ini kalau kata pantun cakep nih Pak. Terima kasih. Oke, terakhir mungkin dari Pak Irfan, boleh singkat? Karena kami mewakili Aceh ya, dalam arti menyuarakan Aceh, ini adalah kesempatan yang sangat berharga untuk menunjukkan bahwa kami yang ada di Aceh juga bersama dengan kontingen-kontingen peserta dari seluruh Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan PON, melakukan pesta olahraga terbesar di Indonesia, dan juga mempunyai kesempatan yang sama untuk menunjukkan pembangunannya. Ya. Jadi ini adalah bagian dari pemerataan pembangunan ini, peningkatan pembangunan di wilayah-wilayah. Makanya itu kalau mau disebut penyelenggaraannya berebut di mereka sendiri. Semua kota pingin menyelenggarakan. Saya sendiri dari cabur tertentu mendengar suara-suara, Pak kenapa tidak di sana lebih baik, semua baik. Tinggal
pilihan dari kepentingan semuanya harus diakomodasi. Pemerintah mengakomodasi, tokoh internasional non formal juga diakomodasi ada di situ. Jadi ini adalah pesta seluruh lapisan masyarakat dan bangsa Indonesia. Bukan cuma insan olahraga aja ya Pak, jadi semoga semuanya juga bisa merasakan kemeriahan dari Pekan Olahraga Nasional. Sekali lagi akan digelar tanggal 8 hingga 20 September 2024 di Aceh dan juga Sumatera Utara. Jadi bagi Anda pemirsa TVRI Sport, jangan lewatkan momen 4 tahunan ini, ramaikan, meriahkan dan juga dukung atlet nasional yang berlaga. Terima kasih Pak Syadik atas waktunya. Terima kasih Pak Irfan atas waktunya. Sehat-sehat ya Pak Syadik, Pak Irfan. Semoga selalu dilancarkan dan juga bisa menjalankan atau mewujudkan PON berlangsung sesuai dengan harapan. Dan pemirsa, itu tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Bincang Olahraga kali ini. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erza Nabila pamit undur diri. Jangan lupa jaga selalu kesehatan Anda, tetap berolahraga dan sampai jumpa.